Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam mapel informatika kelas 9. Kita nanti akan membahas tentang teori komputasi. Apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah input data. Input di sini adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Komputasi ini merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer atau computer science. Maka dari itu logika dan matematika digunakan dalam komputasi. Bisa dilihat di sebelah itu ada bagan bahwa komputasi itu terdiri dari ada teori, kemudian alat dan metode. Komputasi kimia. Di sini komputasi nanti akan dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah komputasi kimia, yaitu cabang dari kimia yang menggunakan simulasi komputer untuk membantu dalam memecahkan masalah kimia. Kemudian yang kedua adalah komputasi fisika. Komputasi fisika di sini itu adalah mempelajari suatu gabungan antara ilmu fisika, kemudian komputer, sains dan matematika. Matematika di sini adalah matematika terapan, yaitu untuk memberikan solusi pada kejadian dan masalah yang kompleks pada dunia nyata, baik dengan menggunakan simulasi juga penggunaan algoritma yang tepat. Selanjutnya adalah komputasi matematika, yaitu implementasi komputasi modern di bidang matematika. Ada numerical analysis, yaitu sebuah algoritma dipakai untuk menganalisis masalah, terutama masalah tentang matematika. Kemudian selanjutnya adalah komputasi biologi. Dalam implementasi komputasi modern di bidang biologi, terdapat bioinformatika. Sesuai dengan asal katanya, yaitu bio dan informatika adalah gabungan antara ilmu biologi dan ilmu teknologi informasi atau TI ya. Pada umumnya, bioinformatika ini itu didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi. Jadi ilmu ini merupakan ilmu baru yang menangkap berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu komputer. Berikutnya adalah komputasi ekonomi. Pemrograman yang didesain khusus untuk komputasi ekonomi dan pengembangan alat bantu dalam pendidikan komputasi ekonomi. Karena di bidang ekonomi itu pasti mempunyai permasalahan yang harus dipecahkan oleh algoritma. Contohnya adalah pemecahan untuk teori statistik untuk memecahkan permasalahan keuangan. Jadi di sini komputasi itu adalah cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Inilah yang disebut sebagai teori komputasi. Ya, di sini dikemukakan oleh John S. Keneally pada tahun 2010. Jadi komputasi itu berbeda dengan kalkulasi. Jadi kalau kalkulasi itu adalah proses mentransformasikan suatu atau lebih input menjadi keluaran atau output. Next, komputasi modern. Apa itu komputasi modern? Yaitu sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan penyimpanannya dalam sebuah memori. Jadi memori di sini bisa juga dari memori komputer. Oleh karena itu pada saat ini kita melakukan komputasi menggunakan komputer, maka bisa dibilang komputer merupakan sebuah komputasi modern. Jadi konsep ini pertama kali digagas oleh John von Neumann pada sekitar tahun 1903 sampai 1957. Selanjutnya,
Dalam kerja komputasi modern, menghitung dan mencari solusi dari masalah yang ada, dan perhitungan yang dilakukan itu meliputi yang pertama adalah akurasi, yang kedua adalah kecepatan, yang ketiga adalah problem volume besar, yang keempat modeling, dan yang kelima adalah kompleksitas. Demikian anak-anakku, materi tentang komputasi ini kami sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Silakan materi ini dipelajari dan dipahami, bisa dibaca-baca lagi untuk PowerPoint-nya. Minggu depan kita akan membahas tentang materi macam-macam komputasi modern. Sampai jumpa, sampai di sini dulu. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.